Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga dengan topik berakal dengan kolbu. Kolbu sangatlah penting untuk dijadikan titik fokus atau perhatian kita, oleh karena dia menjadi faktor penentu terhadap baik buruknya sifat-sifat yang terjadi pada diri kita. Di sisi lain, kolbu juga merupakan alat pada jasad yang dipakai manusia agar manusia itu dapat mempergunakan akalnya. Karena hanya dengan mempergunakan akal inilah sehingga alat-alat pada jasad yang berupa mata, telinga, dan kolbu itu sendiri itu dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Fungsi dari alat-alat pada jasad berupa kolbu, telinga, dan mata dapat dilihat dari uraian di surat ke-7 ayat 179. Dan sungguh kami jadikan atau kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka juga mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai atau lengah. Jadi alat-alat itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya jika manusia tidak mempergunakan akalnya. Sebagaimana kita perhatikan di Quran surat ke-10 ayat 42. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad, tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti? La yaqilun, mereka tidak mempergunakan akal. Olehnya itu, manusia dikatakan tidak mempergunakan alat-alat tersebut bukan dikarenakan alatnya cacat secara fisik. Contoh, mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar. Dalam hal ini, bukanlah telinganya yang tuli secara fisik, melainkan dianggap tuli karena tidak dapat memahami perkataan yang didengarkannya. Hal itu disebabkan karena dia tidak mempergunakan akalnya. Di sini jelas bahwa orang yang mendengarkan perkataan namun tidak mempergunakan akalnya dianggap sebagai orang yang tuli, ya, karena tidak memahami apa yang didengarkannya tadi. Demikian pula orang yang melihat namun tidak mempergunakan akalnya dianggap sebagai orang yang buta, ya. Dan orang yang memiliki kolbu namun tidak dipergunakan atau tidak mempergunakan akalnya dianggap sebagai orang yang buta hati atau tidak memahami. Kita cermati kembali surat ke-22 ayat 46. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga
hati atau akal mereka dapat memahami, ya. Wahum qulubun, ya, lahum qulubun yaqiluna biha, ya. Hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar, ya. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Jadi al-qulubu allati fi sudur itu, ya, dia adalah buta. Kalbu yang tempatnya di dada, ya, maka itu tidak dapat memahami. Sekiranya kita manusia ini belum dapat memahami apa-apa yang kita dengarkan dari bacaan Al-Quran ataupun hadis, dan bahkan kita sendiri yang membacanya tetapi tidak memahaminya, maka bagaimana mungkin, ya, kita dikatakan sebagai orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sedangkan Allah telah menggariskan bahwa hanya orang yang mendengar yang dianggap taat kepadanya. Jadi yang taat kepada Allah hanyalah orang-orang yang mendengarkan, ya. Dalam hal ini seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah memahami perkataan-perkataan baik dari Allah maupun dari Rasul-Nya. Kita perhatikan surat 6 ayat 36. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah, dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Jadi di situ digariskan bahwa yang mematuhi seruan Allah hanyalah orang-orang yang mendengar saja. Kalau kita hubungkan dengan surat ke-8 ayat 22, kita buka. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang la yaqilun, tidak mempergunakan akalnya atau tidak mengerti, ya. Di sini dikatakan bahwa orang yang tidak mempergunakan akalnya, maka dia akan, ya, dianggap bisu dan tuli, dan itulah dianggap sebagai makhluk yang seburuk-buruknya. Jadi, ya, perlu kita ingat bahwa Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Kita buka di surat ke-10 ayat 100. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab atau kemurkaan kepada orang-orang yang la yaqilun, yang tidak mempergunakan akalnya atau tidak mengerti.